sini. Nah, minggu lalu kita bahas tentang soul, sehingga soul itu saya ingin kalian lihat ini ya. Jiwa itu punya 3 aspek, ya. Jiwa itu punya 3 aspek, yaitu ada namanya desire, keinginan, ya. Ada namanya mind, pikiran, dan emotion atau perasaan. Oke. Nah, jadi jiwa itu punya 3 aspek. Nah, 3 aspek ini kan perlu digerakkan. Itulah yang disebut dengan nus. Nus lah yang menggerakkan. Kenapa? Karena nus itu berasal dari energinya Roh Kudus. Karena energi berarti bisa menggerakkan sesuatu. Ya kan? Kayak misalnya listrik ini, dia punya energi. Maka dia bisa membuat lampu ini jadi terang. Oke? Lampu ini jadi berfungsi. Nah, jiwa kita karena punya energi, akhirnya bisa menggerakkan tubuh. Kenapa? Karena punya energi. Ya, energinya berasal dari mana? Dari Roh Kudus. Itulah nafas tadi. Nafas. Ya, memang jiwa itu arti hurufiahnya artinya nafas. Gitu. Nafas berarti itu kayak semacam gerakan energi yang berasal dari Roh Kudus. Nah, itu ada di dalam jiwa dalam wujud nus. Nus itulah energi dari jiwa. Menggerakkan apa sih jiwa? Menggerakkan tubuhnya dalam hal 3 aspek itu, yaitu tadi ada yang namanya keinginan, desire, yang kedua pikiran, dan perasaan atau emotion. Ya. Saya share kan di grup itu tentang noetic faculty. Lihat ada noetic faculty itu. Nah, itu kan ada 3 ya gambarnya itu. Coba kita lihat sebentar. Noetic faculty. Oke. Nah, ini ya. Sudah ada soul, lalu ada tubuh. Nah, dalam soul itu ada namanya dianoia atau pikiran. Ya, nah pikiran ini apa yang kita sebut sebagai soul ini. Oke. Nah, 3 aspek yaitu ada desiring, bahasa Yunaninya epitumia. Oke. Lalu ada logistikon, ini pikiran. Lalu ada timikon, ini intensif atau emosi, perasaan. Ya, kalau ini wilayah pikiran, ini berhubungan dengan nus. Kemudian ini epitumia, ini berhubungan dengan keinginan-keinginan. Oke. Nah, ini 3-nya digerakkan oleh namanya nus. Nah, masalahnya nus kita ini sakit. Maka dia akan mengarahkan apa? Keinginan jadi jahat. Logistikonnya jadi jahat. Timikonnya jadi jahat. Gitu. Nah, itu nus itu yang harus diterapi. Nah, kita diterapi supaya menjadi baik. Menjadi baik dalam arti menjadi sesuai kodratnya kembali. Sesuai naturnya. Nah, naturnya apa nih? Serupa dengan Allah. Ya. Bisa pahami di sini? Oke. Nah, kalau kita lihat apa beda misalnya binatang dengan dengan manusia, jiwa binatang dengan jiwa manusia. Binatang bukan hanya ada tubuh, tapi dia punya sesuatu yang menghidupi tubuh, yaitu jiwa. Tapi jiwa pada binatang, dia bukanlah sesuatu yang memiliki 3 ini. Binatang nggak punya nus, gitu. Ya, binatang nggak punya apa? Nus. Maka dia nggak punya energi yang berasal dari Roh Kudus. Ya, dia tidak punya
logistikon atau nous ini. Gitu. Ya. Binatang punya epitomia enggak? Misalnya ini desire, ada. Makanya mereka bisa berkembang biak, makan. Ya kan? Makan dan sebagainya ini di sini. Wilayah epitomia itu misalnya wilayah makan, seks dan sebagainya. Ya. Logistikon ini relasinya itu dengan Tuhan, buat konsep. Nah, ini binatang nggak bisa disuruh bikin sesuatu, nggak bisa. Ya, konsep dan sebagainya nggak bisa. Tapi binatang punya timikon nggak? Emosi, perasaan punya, tapi sederhana gitu ya, dalam pengertian mempertahankan dirinya. Oke. Nah, binatang itu tidak punya nous, maka dia tidak punya logistikon. Ya. Nah, kata Damaskus, jiwa kita itu adalah sesuatu yang rasional dan noetik. Nah, ini yang nggak dipunya binatang. Jiwa kita itu bisa berpikir dan punya roh atau noetik. Ya, jadi Allah memberikan itu waktu dia menghembuskan nafasnya, maka jiwa itu jadi punya nous, punya energi, gitu. Oke. Nah, kemudian di sini dikatakan jiwa itu juga adalah gambar dari Allah Tritunggal, yaitu ada nous, logos, dan spirit. Ini yang sudah kita pelajari ya. Di jiwa kita ada namanya nous, logos, dan spirit. Oke, ini kita udah bahas kemarin. Sekarang hari ini kita bahas 3 aspek jiwa ini. Jiwa ini juga ada namanya desiring, keinginan ya tadi ya, logistikon, dan timikon atau emotion, ya, emosi. Oke, kemudian di sini dikatakan jiwa itu broken up by patience and sin. Nah, jiwa itu akhirnya ini ya, ini kan sebetulnya harus dipakai untuk hal-hal yang baik, memuliakan Tuhan. Tapi ini diarahkan kepada dosa karena apa? Karena ada nafsu di sini, patience. Akhirnya jadi sin. Ya. Oke, sehingga jiwa itu perlu disatukan untuk memuliakan Tuhan. Misalnya nih, logistikmu, pikiranmu mungkin suka dengan firman Allah, tapi keinginanmu ternyata suka dengan hal-hal yang dosa. Nah, itu kan jadi peta. Gitu. Ya, peta. Kita suka dengan pelajari tentang teologi, tentang hukum Allah. Tapi yang kita kerjakan bukan itu. Nah, jadi nggak sinkron. Apa? Tidak sinkron, alias peta. Nah, inilah yang terjadi. Ya, jiwa kita itu karena nafsu dan dosa. Nafsu itu timbul dari mana? Kita pernah bahas kan? Nafsu itu ketika ada godaan masuk ke dalam jiwa, lalu mengacaukan ini 3 ini. Gitu. Ya. Mengacaukan keinginannya jadi keinginan daging, pikirannya jadi pikiran jahat, timotikonnya jadi jahat. Nah, karena nusnya sudah terkontaminasi gitu. Oke. Nah, ini yang kita udah pernah bahas. Sehingga kita harus di sini dikatakan nah, bagaimana kita punya doa yang murni untuk menyatukan nous, logos, dan spirit. Nah, nous, logos, dan spirit. Oke. Nous tadi energinya. Ya. Logos atau reason ini tadi pikirannya. Ya. Spirit ini tadi apa? Energinya, rohnya. Gitu. Ya.
Sehingga kalau dikatakan manusia itu punya roh nggak? Punya jiwa nggak? Punya. Roh dan jiwa sama nggak? Sebetulnya sama dalam pengertian jiwa itu ada pada setiap makhluk, baik binatang, tumbuhan, manusia. Tapi binatang tidak punya roh, tidak punya nus, tidak punya reason, tidak punya roh, spirit. Spirit itu artinya roh. Binatang nggak punya. Manusia punya nggak? Spirit, logos, nus. Punya di dalam jiwa itu. Jadi dibedakan gitu. Ya, tapi sebetulnya esensinya sama. Nus, logos, spirit itu esensinya sama. Seperti Allah, ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi bukan 3 Allah. Satu Allah. Karena satu esensi. Nah, jiwa kita juga dibedakan 3. Nus, logos, spirit. Atau ini. Epitumia, logistikon, timikon. Tapi 3 ini bukan jadi 3 jiwa. Tetap satu jiwa. Nah, begitu juga nus, reason, spirit, nus, logos, spirit itu membentuk yang namanya jiwa. Nah, tapi bisa dibedakan nggak? Bisa. Seperti Allah Tritunggal itu bisa dibedakan nggak? Bisa, tetapi tetap sama satu, kan? Ada Putra, ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Dibedakan. Nah, begitu juga dengan dalam jiwa. Nus, tadi apa nus itu? Nus itu energinya kan tadi saya. Energi yang menggerakkan apa? Menggerakkan ini epitumia, logistikon, timikon. Oke? Energinya. Kalau reasonnya, logosnya ya pikirannya di sininya, fakultinya. Pikirannya. Logosnya di sini. Ya, atau dionianya di sini. Oke? Nah, kemudian ada spiritnya. Spirit inilah apa? Yang tadi nafas atau roh yang berasal dari energinya Roh Kudus gitu ya, sehingga ini yang harus disatukan atau tiga ini harus disatukan, karena kalau ketiga ini pecah, yang satu misalnya tadi saya katakan pikiran kita suka pada firman Allah tapi keinginan kita enggak, keinginan kita suka pada hal-hal yang dosa, nah itu jadi pecah. Nah, bagaimana menyatukannya itu dalam doa yang murni. Nah, caranya apa? Caranya adalah misalnya dengan Jesus Prayer. Nah, pernah dengar tentang Jesus Prayer? Doa puja Yesus? Nah, itu salah satunya ya. Satunya adalah kamu menyebut nama Tuhan. Ya. Sampai nus kamu itu benar-benar bebas dari dosa, benar-benar kamu menunjukkan pertobatan, kerendahan hati, dan kasih. Gitu. Jadi doanya itu terus sampai kita merasakan atau sampai nus kita atau pikiran kita itu ya itu muncul penyesalan, pertobatan, kerendahan hati, kasih gitu. Ya, bahkan Jesus Prayer itu bisa menangkis segala macam dosa. Jadi kalau kalian nih mau melakukan dosa nih, ya, mau melakukan kejahatan, mau apapun lah itu, ingat tentang ini, Jesus Prayer. Karena begitu kamu timbul keinginan jahat, ya, kemarin ini di kelas yang lebih dogmatik ya, saya sudah bahas di mana timbul patience ini. Passions and sins ini. Awalnya dari apa? Dari yang namanya ini ya. Nah, saya tunjukin. Nih. Oke. Provokasi. Nih. Ya, provocation. Nah, berasal dari si musuh. Ada godaan. Ya kan, baru-baru ini temanmu apa kasusnya? Nah, timbul provokasi kan? Dia lihat sesuatu, ada yang mandi nih, gitu. Provocation.
Oke? Ya, yakin? Nah, kamu misalnya tiba lihat Helmi mandi misalnya gini. Ya. Apa itu namanya? Provocation. Lalu terjadi apa? Coupling. Menerima provokasi itu. Nah, waktu masuk kemana ini? Ini masuk ke dalam jiwa. Khususnya masuk ke dalam ini logistikon. Nah, nusnya itu atau nusnya ini nanti yang akan menggerakkan dianoia atau logistikon ini pikiran kita untuk menilai. Ya, ini benar atau salah. Nah, gitu. Oke. Ya. Kamu akan mengatakan, nus kita akan mengatakan salah ini. Lihat orang mandi itu salah ini. Tapi kan nggak hanya logistikon, ada ini yang namanya apa? Keinginan. Epitome, ya, namanya keinginan daging. Timbul couplingnya itu, tapi aku kepingin lihat. Tapi pikiranmu udah bilang, ini dosa ini. Paham nggak maksud saya? Ya, ini melanggar hukum Allah, ini dosa. Atau melanggar peraturan. Nah, tapi desire-nya kepingin. Dan emosinya, jantungnya makin tebar gitu. Ya. Nah, makanya jadi pecah kan? Benar nggak? Satu, nusnya misalnya mengatakan ini salah, logistikonnya sadar ini salah, tapi epitomia dan kimikonnya mengatakan tidak. Nah, makanya waktu kamu menghadapi itu untuk peta kan harus disatukan kan? Satukannya pakai apa? Pure prayer, doa yang murni. Misalnya apa? Jesus prayer. Oke, pintar. Nanti kalian udah bisa ikuti. Ya, dengan Jesus prayer. Tinggal prakteknya aja nih. Ya. Nah, ada kakak tingkat gagal dia. Gak apa-apa. Harus ada pertobatan saya bilang. Ya, gitu. Karena ya namanya manusia bisa jatuh seperti itu. Kita tidak menghakimi, tapi bagaimana kita sadar dia menterapi nusnya kembali. Dia harus Jesus prayer dan sebagainya. Nah, itu. Jadi kalau timbul sampai level coupling ini, kamu harus berdoa. Supaya apa? Supaya tiga ini jadi satu. Nah, ini yang saya mau kita praktekkan ya, seperti para dosen di sini kemarin dengan yayasan kan juga ditekankan lagi kan, jaga kekudusan, ya kan? Saya juga sering ngomong jaga kesucian. Tapi kita nggak bisa jaga kalau kita nggak tahu caranya, benar nggak? Nah, di kelas ini saya kasih tahu caranya ya, kalian just prayer, ya. Baca kayak gini pun nggak menjamin. Itu kakak tingkatmu dia tugasnya bagus-bagus. Dia bikin cerita tugas C-nya bagus, banyak gitu, lengkap seperti kalian ini. Oke. Tapi ternyata kan hanya di wilayah ini kan. Oke, dia nggak kendalikan apa? Desire-nya sama. Nah, jadi kalau salah satu gagal, ya gagal. Akan timbul apa? Kalau salah satu gagal, akan timbul passion. Ya, akhirnya timbul pikiran-pikiran jahat, bila nafsu. Begitu nafsu, terjadi apa? Kita jadi kayak impatient thought gitu ya. Maksudnya kita jadi nafsu ini akan ngalir gitu. Akan ngalir kemana? Ke aktualisasi. Jadi action ini wrestling itu artinya jadi passion ini akan semakin dimatangkan di sini, ya.
Terus setelah matang, aksen dia, naik dia. Naik untuk apa? Jadi perbuatan. Nah, misalnya setelah kalah di nusnya kalah nih. Nusnya nggak bisa kendalikan epitomia dan timikonnya kalah. Akhirnya timbullah apa? Passionnya timbullah wrestling. Wrestling itu kayak semakin dimatangkan gitu. Ya. Galatia 5 ayat 17 itu. Coba baca Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Nah, tadi kan stop dulu di situ. Maka waktu kamu kamu tahu ada keinginan roh itu baik, ya kan? Tapi keinginan dagingmu berlawanan dengan nus kamu nih. Oke? Nggak mau kerja sama gitu. Nggak sinkron. Terus baca lagi. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, kamu tidak melakukan apa yang kamu pikirkan, yang kamu kehendaki. Yang kamu kehendaki di nusnya nih kan. Yang baik, keinginan roh. Tapi yang kamu lakukan justru keinginan daging. Jadi nggak nyatu gitu. Oke. Nah, maka untuk menyatukannya kita perlu Jesus prayer itu. Ya. Ketika ini dibuahi jadi aktual, maka lama-lama jadi kebiasaan. Activity. Oke, nah maka buku ini mengatakan kita kembali ke sini, kita harus ada pure prayer, ya, pure prayer. Supaya apa? Supaya menyatukan nus, reason, dan spirit dengan cara menyebut nama Allah dengan pikiran, lihat Allah, ya, dengan nus kita, tunjukkan penyesalan, kerendahan hati, dan kasih. Ya, jadi waktu kamu mengucapkan Jesus prayer, kamu sambil berpikir tentang Tuhan. Okay, the reason we constantly remember the name of Christ. Jadi waktu Jesus prayer itu bukan mantra ya. Tahu mantra gimana? Bukan kayak jimat ya. Tapi ini dengan pikiran sadar mengingat nama Kristus. Ya, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Coba semua. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. 1, 2, 3. Son of God, have mercy on me, a sinner. Oke, ini ada lagunya, kalian bisa dengar ya di YouTube atau kalian bisa download. Ada yang udah pernah belum? Belum, Pak. Hah? Belum? Kasihan banget ya. Oke. Ya, di sini aja deh. Ini Bu Kesia ikuti ya. Ikut Pak, saya sudah download dari YouTube Pak, sudah. Ada Jesus Prayer tentang Jesus Prayer. Oke. Nah, ini kamu klik aja di sini Jesus Prayer. Ada yang salah nangkap bahwa Jesus Prayer itu loh kok doanya diulang-ulang yang sama itu kok kayak jimat. Bukan, karena Jesus Prayer itu buku formasi ada belajar nggak Jesus Prayer? Ada toh? Ya, topiknya itu tentang Ada Pak. Nah, tentang Jesus Prayer nanti kalian bisa baca di situ. Nah, ini prakteknya. Nah, misalnya saya suka yang ini nih. Ada banyak sih ya. Ini versi Inggrisnya ya. Versi Inggrisnya nih. Lord Jesus Christ, have mercy on me, sinner, ya. Atau Son of God, have mercy on me, a sinner. Ini memang nanti
saya kepingin kupas tuntas ya, kupas secara tuntas ya, Jesus prayer ini. Hah? Oke, sabar ya. Udah. Speaker, oh itu mungkin ya suaranya coba. Suaranya di speaker. Oke. Supaya bisa ada suaranya. Harusnya tuh ada speaker satu lagi nggak dibawa sama mereka ini. Itu ya. Nah, Jesus prayer ini kalau nanti kalian baca di spiritual formation ini bukan sembarangan doa, tapi ini adalah doa untuk menyatukan nus tadi, menyatukan ketiga ini supaya menjadi satu dan bisa melakukan hal-hal yang baik, ya. Ini kenapa dong? Gak bisa. Ini aja di sini sebentar. Kok gak bisa ada suara? Ini kadang-kadang kita nggak mau bawa speakernya. Udah kan? Speaker. Iya itu. Nggak ada suara. Mungkin di situ coba volumenya. Kok nggak ada suara? Oh, itu speakernya kan kalau di speaker yang biasanya udah keluar. Oh, nah, macam-macam aja. Apa? Nah, ini ya. Motor siapa? Ya. Nah, itu ya. Ini kalian nanti bisa download nih. Prayer chant. Nah, itu sering didoakan dengan lembut, dengan di sini dikatakan dengan nus ya, nus yang terbebas dari wandering ya. We gaze dengan nus yang fokusnya kepada Allah. Bukan dengan asal sebut aja, tapi dengan apa? Dengan nus yang mengingat atau remember the name of Christ. Oke?
Ya, jadi reason kita itu mengingat nama Kristus. Nus kita memandang kepada Allah, dan roh kita punya semangat penyesalan, kerendahan hati, dan kasih. Ya. Jadi 3 power dari soul ini disatukan dan dipersembahkan kepada Roh Kudus. Jadi waktu kamu Jesus prayer, pikiranmu, perasaanmu, emosimu, itu semua harus jadi satu. Oke, coba ya, semua. Gak usah lihat, kalian nggak fokus. Nah, di sini pentingnya Jesus prayer. Anggap aja itu setan-setan ini. Ya. Nih, coba. 1, 2, 3 ya. Nah, coba. Nah, itu dengan pikiran, perasaan, dan satu lagi, desire yang memang untuk Tuhan. Diucapkan dengan pelan aja. Lord Jesus Christ, have mercy on me. Sekali lagi. Nah, gitu. Ya. Ini dikatakan sebagai apa? Sebagai 3 power jiwa yang disatukan di dalam doa. Dan kita persembahkan kepada Allah. Oke. Nah, itu terus diucapkan berulang-ulang. Udah hafal belum? Lord Jesus Christ, have mercy on me. Atau mau yang lengkapnya, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Gitu ya. Bahasa Indonesianya, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Ya. Nah, inilah bagaimana the healing of the soul takes place, penyembuhan jiwa itu terjadi, ya, dan kita akan mengalami satu pembebasan, satu sakit dari yang namanya apa tadi? Dari yang namanya passions. Jadi kalau ini misalnya ada provokasi, coupling, timbul passion, tapi passion belum langsung jadi dosa, masih benih. Ya. Nah, kita bisa wrestlingnya di sini. Jesus prayer-nya di sini. Ya, wrestling itu kan kayak gulat. Karena ada nafsu belum langsung jadi dosa kan. Di tengah-tengahnya ini masih ada wrestling. Ada kesempatan kamu Jesus prayer. Jadi kalau misalnya nih, latihan ya. Kalian bisa tulis nanti di tugas mingguannya. Misalnya 1 minggu ini kamu ngalami apa ya, pengalamannya apa dengan Tuhan, pengalaman misalnya dengan Jesus prayer. Nah, kamu bisa catat ya, oke. Misalnya saya mau marah misalnya, tapi di wilayah wrestling ini saya Jesus prayer sehingga nggak naik jadi dosa, hilang gitu. Oke. Nah, ini adalah cara kita untuk menyembuhkan soul yang terpecah-pecah tadi. Karena satu keinginan kan kalau terpecah itu kan jadi 2 tahap. Ya kan? Satu mau memuliakan Allah, satu dosa. Jadi pecah. Ya.
Begitu dengan Jesus Prayer hanya jadi satu. Angkat cabang lagi. Ini penting dicoba ya, karena ini real yang kita bisa. Benar nggak? Jesus Prayer itu menolong kita. Nah, sambil latihan tentu misalnya kalian bisa sambil dengar lagu ini kan ada apa waktu kalian kerja kan ada kan? Bisa nggak dengar ini? Atau kalian putar ya sebelum tidur apa? Oke, kalian dengar supaya tertanam di dalam ini. Dia ngomong Lord Jesus Christ itu tadi harus fokus, pikiran harus punya Tuhan, perasaan harus merindukan Tuhan, ya kan, emosinya harus keluar, pikirannya harus jalan, lalu keinginannya harus ada, kemauannya itu harus ada, ya walaupun sibuk dan sebagainya, ya kita bisa atur waktunya. Nah sampai di sini ya. Oke, minggu depan kita sambung lagi tentang dari Nikitas tentang prosesnya. Jadi prakteknya satu minggu ini, prakteknya satu minggu ini apa? Nah, kita udah bahas bagaimana nous logos spirit atau epitumia logiston timikon itu disatukan di dalam pure prayer atau Jesus prayer. Ini adalah kita sedang healing our soul. Jadi bisa juga kapan saja ya, tidak perlu nunggu cobaan itu datang. Ya, maka ini harus jadi apa? Jadi kebiasaan. Nah, minggu depan kita masih bahas tentang jiwa lebih dalam lagi. Ya, itu di halaman buku ini semua udah punya ya. Nanti kita sambung di halaman 105. Kita udah sampai halaman 105 ya. Halaman 105 nanti setelah itu kita akan masuk ke halaman tentang sickness ya. And dying halaman 109, terus nanti terapinya. Jadi kita pelan-pelan baca buku ini. Sambil nanti saya akan kasih materi yang lain, misalnya dari Makarius, ya. Nanti ada dari Efraim yang lebih praktis. Oke, hari ini kita nggak usah, tapi praktisnya adalah Jesus Prayer tadi. Ya. Kalian bisa download nggak di YouTube itu? Linknya jangan salah loh, yang tadi, yang Jesus Prayer Channel, ya. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih waktu hari ini kami belajar tentang bagaimana kami menyatukan jiwa dan raga kami, nous kami, reason kami, spirit kami, supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, mengingat Tuhan, dan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Berkati para student, para mahasiswa di tempat ini, kiranya mereka boleh belajar sedikit demi sedikit tentang materi ini, tentang Jesus Prayer, tentang nous, dan segala hal yang hamba-Mu ajarkan. Berkati mereka, berkati kehidupan mereka, dan Ibu Kesia juga yang bekerja dan melayani Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan beliau. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Oke, sampai ketemu lagi Bu. Sampai ketemu Pak, Tuhan berkati.